buat customer itu merasa enjoy berada di toko Anda, ya. Nah, pertanyaannya gimana membuat customer itu nyaman di toko gitu loh. Oke, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan membahas mengenai tips mengatur tata letak barang di toko retail, ya. Jadi buat Anda yang mungkin usahanya di toko retail, ternyata peletakan barang itu penting sekali buat kelancaran bisnis Anda, gitu ya. Kalau Anda perhatikan toko-toko retail yang modern, mereka secara layout barang itu benar-benar tertata dengan rapi dan itu tidak bisa sembarangan natanya, ada trik-trik khusus lah seperti itu. Nah, hari ini saya akan coba sharingkan tentang bagaimana sih cara mengatur barang di toko retail yang efektif sehingga operasional Anda bisa berjalan dengan baik dan tentunya omset Anda bisa meningkat. Seperti itu ya. Yang pertama saya perlu jelaskan dulu mengapa sih Anda perlu mengatur tata letak barang Anda dengan efektif, ya. Yang pertama, Anda sebagai pemilik toko retail, Anda perlu membuat customer Anda itu belanjanya itu lebih mudah, gitu ya. Jadi mau cari barang apa mereka bisa lebih mudah. Nah, kalau lebih mudah mereka akan lebih nyaman untuk belanja. Yang kedua, Anda perlu membuat lalu lintas barang itu menjadi lebih lancar. Jangan sampai orang mau beli suatu barang itu mau ambil itu susahnya minta ampun. Nah, itu jangan sampai kejadian di toko Anda, gitu ya. Kemudian yang ketiga, perlu memonitor barang Anda lebih mudah, ya. Jadi kalau Anda punya kepala toko misal gitu ya, dan dia mau kontrol barang apa itu menjadi lebih mudah, gitu ya, karena desain layoutnya memungkinkan untuk memonitor semua barang yang ada di toko. Kemudian yang keempat, Anda mencegah stok rusak, karena dengan Anda mengatur barang dengan efektif, stok rusak itu akan sangat diminimalisir, ya. Dan yang kelima tentunya penataan barang kebanyakan akan berbanding lurus dengan penjualan, karena penataan barang yang baik akan memudahkan customer belanja, dan ketika customer mudah belanja mereka tidak akan hitung-hitungan ketika belanja di tempat Anda, seperti itu ya. Selanjutnya, jika Anda sudah tahu kenapa sih kok harus menata barang, sekarang saya kasih triknya, ya. Jadi trik menata barang di toko retail Anda, ya. Yang pertama, Anda perlu membuat toko Anda itu senyaman mungkin, ya, senyaman mungkin. Buat customer itu merasa enjoy berada di toko Anda, ya. Nah, pertanyaannya gimana membuat customer itu nyaman di toko gitu loh. Yang pertama, toko Anda wajib bersih, ya. Toko retail sekarang wajib bersih. Anda kalau lihat toko-toko retail modern, semua pasti bersih. Karena kalau kotor orang malas untuk pergi ke toko Anda, gitu ya. Nah, selain bersih, Anda juga perlu atur pencahayaan toko Anda, ya. Jadi biar toko itu terlihat lebih cerah gitu. Jadi pencahayaan harus maksimal. Dan kemudian Anda perlu atur warna ruangan, ya. Warna ruangan toko Anda perlu diatur. Mayoritas kalau berdasarkan survei gitu ya, toko akan lebih menarik dengan warna putih, ya, dengan warna putih karena cenderung lebih cerah dibanding dengan warna-warna lain yang mungkin tidak tentu cocok dengan toko Anda, seperti itu. Kemudian Anda perlu buat penataan rak yang tepat dan sesuai dengan jalur lalu lintas customer, ya. Jadi artinya gini, rak itu dibuat, disusun, itu jangan sampai menyulitkan lalu lintas customer, ya. Kebanyakan rak yang efektif itu biasanya dibuat sejajar, gitu ya. Jadi dibuat sejajar, tapi tetap dikasih semacam gap lah, itu untuk memudahkan customer berjalan lihat-lihat barang seperti itu, ya. Dan bicara rak, Anda harus upayakan rak Anda bisa selalu penuh, ya. Rak display itu harus selalu penuh. Jadi kalau misal ada barang yang sudah kosong karena terjual, pastikan karyawan Anda bisa segera mengisi rak tersebut. Jadi kelihatan selalu penuh, gitu ya. Karena ketika barang penuh, customer lebih nyaman milih-milih barangnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Anda perlu buat pengklasifikasian produk, ya. Jadi dalam sebuah toko Anda perlu mapping, oh area sembako misal di sebelah kanan, misal area produk-produk kecantikan mungkin di sebelah kiri, kemudian area rokok misal di mana. Nah,
Hal-hal seperti itu yang Anda perlu mapping, Anda perlu klasifikasikan. Jangan sampai yang namanya sembako nih, beras ada di kanan, kemudian minyak di kiri, kemudian apalagi saus mungkin, atau barang-barang yang sejenis tapi letaknya tidak karuan, bercecer. Nah, itu akan menyulitkan customer. Nah, fungsinya buat klasifikasi produk supaya produk Anda bisa terkonsentrasi di masing-masing tempat. Seperti itu ya. Kemudian tipsnya lagi, untuk barang-barang yang tipenya fast moving ya, tipe barang-barang fast moving itu sebaiknya diletakkan di rak bagian atas supaya lebih mudah terjangkau ya. Jadi kalau barang fast moving ini orang cenderung pengennya lebih cepat gitu ya, lebih ndak ribet nyari gitu loh. Karena barang yang biasanya tak cari tapi barang biasa dibeli tapi nyarinya setengah mati, itu jangan sampai. Jadi barang tipe fast moving taruh di rak bagian atas supaya mudah dijangkau ya. Kemudian ada lagi produk-produk yang berat, misal beras, misal atau deterjen, misal atau minyak gitu ya. Itu taruh di rak bagian bawah ya. Kenapa? Karena hal yang utama sih supaya rak Anda itu bisa tetap awet ya. Karena barang-barang seperti itu kalau ditaruh atas tentu akan menjadi beban tersendiri. Dan biasanya barang-barang tipe berat itu lebih mudah terlihat, ukurannya lebih besar. Jadi kalau Anda taruh di atas akan menutupi barang yang lain. Makanya barang-barang tipe seperti itu Anda perlu taruh di bawah supaya secara tampilan tidak menutupi barang yang lain, dan barang itu sendiri karena besar meskipun ditaruh bawah akhirnya bisa tetap kelihatan. Seperti itu ya. Kemudian untuk barang-barang yang kecil ya, dan biasanya itu tipe-tipe barang yang customer itu belinya iseng-iseng biasanya. Misalnya rokok atau coklat, itu Anda perlu taruh di kasir. Snack yang ringan mungkin, atau barang-barang promo lah. Anda perlu taruh di kasir. Kenapa? Karena kasir ini kan ceritanya daripada ngantri gitu ya, kan mending ada coklat diambil. Nah, itu kan ibaratnya kayak scale up penjualan Anda. Anda bisa menambahkan penjualan dari barang-barang kecil tersebut ya. Kemudian untuk produk-produk yang menjadi kebutuhan pokok dan menjadi kebutuhan banyak orang ya, Anda tempatkan itu di area-area yang kurang menarik ya. Jadi area kurang menarik ini kan ceritanya tetap harus diisi barang nih. Nah, itu taruh barang-barang yang tipenya kebutuhan pokok, tipenya dibutuhkan banyak orang ya. Karena tipe barang ini meskipun ditaruh di tempat-tempat yang nggak menarik, katakan di pojok-pojok gitu ya, tapi yang namanya kebutuhan pokok orang akan tetap cari gitu loh. Jadi semua area di toko Anda bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi seperti itu. Taruh di tempat yang kurang menarik untuk barang-barang kebutuhan pokok. Kemudian tips yang terakhir ya, perhatikan prinsip FIFO dalam penataan barang ya. Prinsip FIFO dalam penataan barang ini penting, terutama untuk barang-barang yang expirednya tidak panjang ya. Artinya pastikan barang yang expired lebih cepat itu bisa lebih cepat keluar ya. Dan prinsip FIFO ini tidak harus sama dengan prinsip pencatatan di akuntansi ya. Jadi sangat dimungkinkan andai kata secara akuntansi Anda mencatatnya average, tapi secara gudang atau secara toko Anda pakai prinsip FIFO. Nah, itu sangat dimungkinkan. Jadi supaya barang itu tidak sampai expired. Jadi jangan sampai Anda salah mengeluarkan barang gitu loh. Jadi pakai prinsip FIFO dalam penataan barang ya. Seperti itu. Jadi pastikan tips-tips tadi, ada 8 tips itu bisa Anda lakukan di toko retail Anda, dan semoga omset Anda bisa meningkat dan penataan barang Anda bisa lebih rapi, lalu lintas barang Anda bisa lebih baik ya. Semoga video yang saya berikan tersebut bisa membantu Anda, bisa membantu bisnis Anda, bisa meningkatkan omset toko retail Anda. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman Anda yang membutuhkan video ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.